kepada non-muslim kita menjaga toleransi dengan baik. Masa iya sesama muslim, sesama ulama ada penolakan-penolakan? Kalau memang ada menyesatkan dari Habib Syekh ya, ini di Tulungagung kan ramai katanya ada konvoi-konvoi, ada aksi-aksi penolakan habaib, yaitu Habib Syekh. Habib Syekh itu ketika ada kesesatan itu gimana? Toh kalau seandainya kesesatan, itu yang menyampaikan kan MUI. Mana MUI? Fatwanya mana? Bu MUI itu berfatwa gitu loh bahwa Habib Syekh ini menyesatkan. Gitu loh maksud saya. Repot di Tulungagung terjadi penolakan-penolakan. Mereka gabungan daripada organisasi kemasyarakatan seperti PINB, terus dari ormas apalagi. Beritanya sih disampaikan oleh KBN Nusantara itu bahwa adanya penolakan Habib Syekh. Di situ saya melihat ada spanduk-spanduk yang tertuliskan ditolak karena ada penghinaan-penghinaan lah, pengajian provokasi dan lain sebagainya. Ya banyak sekali alasan-alasan penolakan dari pengajiannya Habib Syekh. Lalu selanjutnya mau Habib-Habib yang mana lagi? Cuman kadang-kadang saya itu mikir, ini nih ada apa sih? Habib Syekh itu atau Syekhul Mania itu kan sudah kemana-mana ya. Ceramah, bersolawat, ya solawat akbar, maulid Nabi, ya undangan kemana-mana gitu. Ada penolakan-penolakan dari Habib Syekh, saya nggak ngerti masalahnya itu apa gitu. Masalahnya apa? Saya sendiri bingung ya. Ada provokasi perlawanan terhadap pemerintah seolah-olah penyampaian dari KBN Nusantara, dari narasi-narasi yang disampaikan ini. Saya sendiri tidak suka kalau ada oknum-oknum Habib ya, seperti Habib Rizik ya, ketika membuat sara ya, bikin ujaran-ujaran kebencian. Bahar Smith, saya sendiri tidak sepakat. Saya tidak sepakat ya. Tapi kok berundernya nyampe kemana-mana sehingga umat muslim sendiri kok kebablasan kalau saya melihat. Kenapa kok saya bilang kebablasan? Masa iya yang nggak bermasalah, yang tidak ada masalah, yang selama ini rukun-rukun saja. Oh ini ada yang komen nih, Habib Rizik gurunya NU. Oh ya, dulu pernah Habib Syekh memberikan sanjungan ketika ngisi pengajian. Saya melihat dalam video bersama Habib Rizik ya, untuk memberikan sanjungan kepada Habib Rizik itu dia menyanyikan Habib Rizik ulama NU, Habib Rizik gurune NU. Ya itu saya memaknai ya secara logika ya. Saya memaknai, loh, JNU itu kan memang banyak guru-guru ya. Ya mungkin kalau saya tahu sih ya memang Habib Rizik itu ya jelek-jelek begitu. Ya bagus apa jelek nggak terserah lah ya, kalau lagi provokasi emang jelek kalau dia buat provokasi buat saya. Ya sejelek-jeleknya Habib Rizik ketika buat provokasi, tapi saya tahu dia itu NU loh, bukan Wahabi. Dia betul-betul NU itu saya tahu itu. Ketika ada Habib Rizik disanjung sama Habib Syekh ketika di panggung itu menyanyikan lagu seperti itu kan bentuk sanjungan saja. Saya rasa kenapa sih mesti digoreng-goreng terlalu berlebihan kan, jadi tidak enak juga gitu loh. Tidak enak juga kalau harus digoreng sana, digoreng sini. Terus Habib Rizik ulama NU. Lah memang Habib Rizik setahu saya ulama NU gitu. Walaupun saya tidak sepakat ketika membuat provokasi. Kenapa ini digoreng-goreng seolah-olah itu NU organisasinya berguru sama Habib Rizik begitu. Mungkin ada orang awam yang berpandangan seperti itu. Tapi itu terlalu berlebihan. Berbicara NU itu kan Nahdlatul Ulama. Di dalam Nahdlatul Ulama itu kan ada warganya. Nah di dalam NU itu ada guru, ada para guru, ada para alim ulama, ya kan? Kalau seandainya Habib Rizik dikatakan oleh para pendukungnya, para pecintanya salah satu guru atau salah satu ulama kan yes,
Itu ya Allah, itu kan hal yang lumrah-lumrah saja sih, kenapa digoreng sana sini hanya untuk menebar kebencian. Sudahlah, urusan-urusan bab politik praktis di masa lalu sudahi. Saya tahu semua indikasinya itu karena ada politik praktis di masa lalu. Karena ada ujaran-ujaran kebencian di masa lalu ketika Habib Rizik memainkan politisasi agama. Saya tahu itu. Saya yang melawan juga kok. Tapi mbok yo, kasihan umat gitulah rek. Kasihan umat muslim. Masa iya itu harus digoreng-goreng terus yang nggak tahu apa-apa seperti Habib Syekh. Biasanya itu hanya tujuannya itu untuk apa, memberikan dedikasi keagamaan, dakwah, sholawat, diundang sana kemari untuk bersolawat. Masa kayak begitu terus ada penolakan-penolakan, ini kok nggak apple to apple gitu. Ini tidak adil. Ini sangat intoleran sekali menurut saya. Kok aku sekarang bingung, umat muslim sekarang. Dulu saya itu ya Allah, ampuni aku ya Allah. Dulu saya memberikan edukasi kepada masyarakat khususnya umat muslim untuk memiliki apa, pandangan-pandangan toleransi. Kok sekarang kok sepertinya kok toleransinya kok malah kayak begini. Saking toleransinya kepada non muslim kok malah yang ulama muslim itu sendiri kok malah dihujat, ditolak, mau ngisi pengajian penolakan-penolakan mulai rame. Ini apa sih? Ya Allah Gusti. Saya miris, nggak tahu saya harus melakukan apa ya. Saya jujur bingung. Bu yo, saya itu sudah berkali-kali. Kita semuanya kalau mau waras ya, kita mau waras. Saya sendiri juga berpikir udah tak bulak-balik. Perasaan aku ini bener menyampaikan. Saya berusaha sebijak mungkin. Kita tidak sepakat, itu prinsip Pak, Bapak Ibu. Itu prinsip. Kita tidak akan pernah sepakat yang namanya oknum-oknum habaib. Kita tidak memberikan toleransi itu. Kita tidak pernah sepakat dengan oknum-oknum habib yang memalsukan makam, yang tetapi ini hari ini itu kan ketika membahas tentang ada makam lah, ada ini itu, ini kan sifatnya masih tuduhan, sifatnya masih dugaan. Dalam hukum aja ada praduga tak bersalah dalam proses hukum. Lah ini pembuktiannya kan juga belum ada. Fix ini loh ada makam dipalsukan sama Habib Syekh umpamanya. Fix ini loh ada saksinya, ada buktinya bahwa ini makam palsu yang buat Habib Lutfi. Fix ini loh bahwa Habib Syekh itu provokasi. Fix ini loh dakwanya itu menyesatkan umpamanya. Saya bingung. Padahal selama ini ketika kita itu mempertanyakan pembuktian dari orang-orang yang selalu menebar kebencian ini kan selalu mengelak nggak ada pembuktian. Lalu kok sekarang tiba-tiba muncul ada penolakan terhadap Habib. Iki janjane iki maksudnya apa? Begitu intolerankah kepada non muslim kita menjaga toleransi dengan baik? Masa iya sesama muslim, sesama ulama ada penolakan-penolakan? Kalau memang ada menyesatkan dari Habib Syekh ya, ini di Tulungagung kan ramai katanya ada konvoi-konvoi, ada aksi-aksi penolakan habaib, yaitu Habib Syekh. Habib Syekh itu ketika ada kesesatan itu di mana? Toh kalau seandainya kesesatan itu yang menyampaikan kan MUI, mana MUI, fatwanya mana? Bu NU itu berfatwa gitu loh bahwa Habib Syekh ini menyesatkan, gitu loh maksud saya. Ya Allah, aku ini bingung mau ngelakuin apa sampai bingung sendiri. Kok ya banyak sekali umat ini akhirnya hanya rumor yang selalu digoreng berhari-hari sama konten kreator akhirnya menjadi doktrin mendarah daging sehingga ngabur. Ngaburnya ya Allah. Apakah ini karena penyuaraan saya dulu? 4 tahun, 5 tahun ke belakang kita menyuarakan, ayo dan dibuat sertifikasi. Sertifikasi para pendakwah, para dai. Dulu janjinya Gus Yakut sebagai ketua umum Ansor terus naik menjadi menteri agama. Dulu mau merealisasikan itu. Yo sampai hari ini sertifikasi para pendai itu nggak ada. Yo nggak selesai. Saya lalu bingung. Iki janjian iki piye?
Apa ya? Apa ya saya harus ngeluarin pasukan? Apakah saya harus ikut-ikutan mengkanter di darat, menyiapkan pasukan, ngumpulin orang untuk bagi orang yang nggak suka nanti akan bilang bahwa Arya provokasi ngumpulin massa. Arya nanti ada provokasi, Arya seolah-olah difitnah lagi membela Ba'alawi. Terus Arya bukan NKRI, Arya bukan Nusantara, Arya bukan, ya Allah. Saya itu sampai bingung. Jujur bingung, mau apa ya? Ini orang-orang ini mau apa?